Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ningsri Fadila dengan NPM 181063105026, kelas 6A, Prodi Pendidikan Matematika, dengan materi Proses Keputusan Inovasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi proses keputusan inovasi. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi. Penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Sebagai contoh, kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas. Yang sebelumnya belum pernah tahu tentang kompor gas, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan, lembaga pendidikan formal seperti sekolah adalah suatu subsistem dari sistem sosial. Jika terjadi perubahan dalam sistem sosial, maka lembaga pendidikan formal tersebut juga akan mengalami perubahan, maka hasilnya akan berpengaruh terhadap sistem sosial. Oleh karena itu, suatu lembaga pendidikan mempunyai beban yang ganda, yaitu melestarikan nilai-nilai budaya tradisional dan juga mempersiapkan generasi muda agar dapat menyiapkan diri menghadapi tantangan kemajuan zaman. Agar kita dapat memahami tentang perlunya perubahan pendidikan atau kebutuhan adanya inovasi pendidikan, sangat berpengaruh terhadap kegiatan di sekolah. Yang pertama itu ada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sini terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Tetapi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Kemudian yang kedua itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini itu dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Nah, siswa di sini sangat berpengaruh terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah lakunya. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal dapat berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Nah, orang tua murid di sini itu ikut serta mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia
sebagai penunjang secara moral, membantu, dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Kemudian yang ketiga itu ada sistem pendidikan, pengelolaan, dan pengawasan. Di sini dalam kaitannya dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas wewenang guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Dengan demikian pula, sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaan dengan tipe keputusan lainnya ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang suatu dengan dasar kenyataan tersebut, maka dapat dibedakannya ada beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama itu ada keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Kemudian yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Lalu yang ketiga ada keputusan inovasi otoritas, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Kemudian yang terakhir ada keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Jalkman, Duncan, dan Holdbach 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau yang disebut dengan initiation stage
Dan tahap implementasi, implementation stage, jelaskan langkah-langkah pada dua tahapan, yaitu tahap permulaan dan tahapan implementasi. Tahap permulaan. Yang pertama itu ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima calon penerima, harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Yang kedua, ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Kemudian yang ketiga, ada langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambilan keputusan tidak menyukai inovasi, maka menganggap inovasi itu tidak bermanfaat, maka ia akan menolaknya. Kemudian, ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada langkah awal, permulaan, implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Kemudian yang kedua ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, maka anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata dan menjawabnya kurang tepat. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.